Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai RGP, di mana RGP ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi refractive error. Nah, di samping kacamata dan juga soft lens. Jadi selain kacamata dan soft lens bisa dipakai RGP ini. Nah, soft contact lens itu kan cenderung Mmm, cenderung masuknya oksigen ke dalam kornea itu, dia itu, lebih bersifat ke sementara, dia soft contact lens. Nah, kalau RGP ini, dia itu masuknya oksigen ke korneanya itu, tidak, tidak sampai dia menyebabkan, mata kering. Nah, juga penyimpanannya dapat, eee, bertahan cukup lama jika dibandingkan dengan soft contact lens. Nah, untuk perawatannya juga tidak sesulit perawatan soft contact lens. Nah, yang harus, diganti kalau soft contact lens harus diganti terus-menerus, tidak perlu juga lepas pasang. Nah, RGP ini dapat, mempertahankan masuknya oksigen, ke kornea karena, tapi, kita harus mengedukasi pasien bahwa, awal pemasangan akan timbul rasa tidak nyaman. Karena masih penyesuaian kepada pasien, kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah kita anamnesis dulu pasiennya. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik seperti biasa sebelum pemasangan RGP. Nah, jadi kita anamnesis bagaimanakah, kondisi pasien saat itu, apakah ada keluhan, lalu kita tanya apa saja aktivitas pasien, apa saja, kebiasaan-kebiasaan pasien, lalu kita tanya pekerjaannya apa, lalu apa harapan pasien, eee terhadap pemakaian RGP ini, apa harapannya dari perbaikan dari refractive error-nya. Lalu jika ada, tanyakan juga kepada pasien, apa pasien terganggu dengan kacamata atau tidak. Lalu kita juga harus tahu maksimal dengan koreksi kacamata itu berapa dan, setelah itu baru kita bisa lanjutkan. Kemudian, jadi misalnya, dalam, merawat soft contact lens kita cenderung, teledor, kita juga bisa, sarankan untuk pemasangan RGP. Nah, lalu saat kita melakukan pemeriksaan fisik seperti biasa, kita jangan lupa untuk melakukan inform konsen bahwa akan ada, proses yang dilakukan untuk pemasangan RGP. Jadi yang pertama, kita visus dulu mata pasien untuk mengetahui status refraksinya. Nah, kita dapatkan berapa power dari koreksi refraksinya atau refractive error-nya. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan segmen anterior dengan menggunakan slit lamp. Kita lihat segmen anterior mata pasien apakah ada kelainan apakah tidak. Lalu kita bisa melihat lagi okuler, eee, apa namanya, permukaan okulernya. Lalu, kita juga bisa melihat bagaimana apakah pasien mengalami dry eye atau tidak. Nah, di mana kita juga bisa sekalian melakukan pemeriksaan TBUT. Nah, untuk menilai dry eye-nya. Nah, atau kita juga kalau diperlukan kita bisa melakukan pemeriksaan fluoresen untuk melihat bagaimana keadaan, permukaan kornea mata pasien. Eee, setelah itu, setelah kita pastikan bahwa memang pada mata pasien, eee tidak terdapat kelainan, kita lakukan pemeriksaan keratometri untuk melihat, topografi dari korneanya. Nah, nilai intervalnya, kita harus tahu, bagaimana, pemeriksaan keratometri. Kita juga, harus mengetahui pasien-pasien apa saja yang tidak disarankan untuk, melakukan pemasangan RGP. Jadi misalnya pada pasien-pasien gangguan okularisasi, eee, misalnya pada pasien-pasien dengan Eee, kelainan pada orbitanya. Jadi walaupun pemasangan RGP dapat mempertahankan oksigen, tapi kita dapat menunda pemberian RGP pada pasien-pasien dengan gangguan-gangguan, yang terjadi pada matanya. Nah, jika kita sudah pastikan bahwa benar-benar tidak ada masalah, kita baru lakukan pemasangan RGP. Yang pertama, eee, setelah kita edukasi bahwa pasien tadi layak dilakukan pemasangan RGP, kita bisa mulai, kita lakukan pengukurannya. Jadi yang pertama kita cocokkan dimensi sesuai,
kita cocokkan dimensi ukurannya. Jadi kita nilai diameter kornea, kita nilai diameter lensa RGP-nya, yaitu dari pemeriksaan topografinya tadi. Nah, kemudian setelah kita dapat base curve-nya, kita sesuaikan lensanya yang akan difittingkan gitu. Setelah itu, setelah kita dapatkan base curve dengan lensa yang akan difittingkan, ada sebenarnya tahapan-tahapan fitting. Nah, yang pertama itu static fitting, jadi dia menggunakan fluoresen. Nah, kita bisa berikan fluoresen pada permukaan mata, lalu kita redupkan luangan, lalu pada slit lamp kita pasangkan cobalt blue filter, kita lihat pada posisi iris. Nah, kita lihat ketebalan layernya untuk menentukan RGP-nya. Kemudian kita tutup layernya, kemudian kita tiup layernya, lalu kita lihat di sentral, di mid perifer, dan di perifer. Lalu kalau untuk yang kedua yaitu dynamic fitting, di mana dengan menggunakan diffuse light, di mana pada pasien kita minta pasien melihat ke segala arah. Nah, di sini kita lihat stabilitas dan desentrasi dan pergerakan. Nah, kita lihat di pergerakan dan arahnya. Juga kita lihat kecepatannya. Kemudian jika pasien merasa nyaman, kita lakukan kembali pengukuran visus. Kita ukur lagi visusnya dengan kembali. Lalu kita ukur jarak dari kelopak mata pasien dengan trial lens, lalu kita konferensikan sesuai dengan isi tabel konferensinya gitu. Nah, setelah itu kita lanjut lagi, di mana sebenarnya RGP ini sangat disarankan dengan pasien-pasien yang mengalami astigmat yang kurang dari 3 dioptri. Karena kalau lebih dari 3 dioptri yang digunakan itu adalah toric RGP. Demikian penjelasan mengenai RGP yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.